Selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya? Ini hari ini kita ramai banget ya, ada 2000 orang di sini. Saya undang yuk yang sebelah sana, Kosem sama Jeff boleh gabung ke sebelah sini aja karena kayaknya lebih enak biar lebih dekat ya. Apa malam ini kita komsel aja kali ya? Ya, anyway hari ini kenapa sepi pasti teman-teman tahu lah. Karena kita ada kedukaan juga di tempat yang lain dan beberapa dari teman kita hadir ke rumah duka. Jadi seberapa banyak kita yang ada di sini, kita yakin bahwa Tuhan sudah tetapkan kita di tempat ini. Amin. Karena hari ini kita akan pulang. Pasti kan teman-teman pulang tuh jangan gak dapat apa-apa, tapi kita pulang mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Amin. Terutama mendapatkan firman Tuhan. Amin. Yuk saya undang semua boleh berdiri. Boleh beri salam satu dengan yang lainnya. Salaman, kita salaman. Amin. Saya sangat merasakan kebaikan Tuhan. Sungguh-sungguh penyertaan Tuhan di sepanjang beberapa minggu ini dalam kehidupan saya. Karena saya lihat Tuhan sungguh baik. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu dan kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat tanganku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Amin. Kita di tempat ini malam hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Mari nyatakan bersama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Kita mau melompat. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat tanganku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Amin.
Mari bertepuk tangan buat Tuhan, saudara. Kita mau nyalakan sekali di hadapan Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. ku bersuka, ku Melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. ku angkat suaraku, Puji namamu, ku bernyanyi bagimu. mari bersuka di hadapan-Nya. ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ya. Haleluya. 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 Amin. Tuhan baik, saudara. Tuhan baik. Haleluya. Boleh saya dengar lagi suara teman-teman ya? Setuju ya Tuhan Yesus baik? Amin. Amin. Coba yang setuju Tuhan Yesus baik boleh kita sama-sama teriak Tuhan Yesus baik dalam hitungan ketiga, oke? 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Amin. Yes, haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau minggu lalu firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dalam setiap waktu. Dan bersyukur waktu senang gampang, betul teman-teman ya. Tapi bersyukur waktu keadaan gak sesuai dengan apa yang kita mau. Waktu doa kita belum Tuhan jawab-jawab. Waktu sepertinya Tuhan diem atas apa yang kita inginkan, atas apa yang kita doakan. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Kita mau terus bersyukur, kita mau terus memuji Tuhan. Dalam setiap waktu kita, dalam masa hidup kita. Dalam prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau selalu meninggikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan atasku menyembah Yesus yang hidup. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami mau memujimu. Mau memujimu, Haleluya. ku selalu pujimu, Kami mau terus mau menyembah. menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, Dengan hormat mau Tuhan. menyembahmu, Banyak. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau sungguh terus memuji-Mu Tuhan. Di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, di dalam peristiwa apapun. Hari ini kami mau berkata, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur biar kiranya malam ini merupakan malam di mana kami mengalami kedalaman kami bersama dengan Tuhan. Supaya kiranya kami bisa tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, hamba-Mu menyerahkan seluruh hati kami. Biar kiranya menjadi tanah yang subur agar benih firman Tuhan yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah, berlipat gali ganda. 30, 60 bahkan menjadi 100 kali dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan segala sesuatu. Firman Tuhan biar kiranya terus berakar dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara kepada Tuhan. Dan sebelum kita duduk, katakan kepada sebelahmu, saya senang melihat kamu di tempat ini. Wah, saya senang melihat kamu di tempat ini ya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara, shalom. Ya, puji Tuhan, saya percaya kita semua selalu sehat dan sejahtera dalam Tuhan, amin. Ya,
Saya bersyukur ada di tengah-tengah ibadah dewasa muda, jarang-jarang di tengah minggu. Masih cukup banyak ya ibadah dewasa muda yang bahkan dewasa muda yang sudah hadir di tempat ini. Dan saya memperkenalkan diri lebih dahulu ya. Ada profil saya yang sudah disiapkan. Nama lengkap saya Seno Wijaya, ya saya melayani di Abba Love Ministry. Melayani Tuhan 27 tahun yang lalu. Ya, jadi saya sudah mengabdi melayani Tuhan sepenuh waktu di usia sesuai dengan usia pernikahan kami. Dan juga itu adalah usia saya full time juga melayani Tuhan. Jadi sudah 27 tahun, waduh udah lama juga ya. Ya, dan kalau melihat dari wajahnya kira-kira usia berapa ya? Ini usianya 27 tahun juga saudara. Ya, oke. Ya, saya melayani juga di dalam tim di Abba Love Ministry yang ada di kurang lebih sekitar 10 lokasi. Kemudian saya secara khusus mengembalakan yang ada di Abba Love di Greenfield Maisonette, termasuk juga yang ada di Abba Love Taman Palem, ya di daerah Cengkareng. Ya, kemudian saya sudah menikah dan ini keluarga Kak Seno. Ya, biasanya saya dipanggil oleh banyak orang dengan kata Kak Seno. Jadi mau usia berapapun tetap Kak terus. Ya, kenapa saudara? Karena di Abba Love dari zaman dulu kami selalu mengajar kenapa pakai kata Kak. Karena Kak menunjukkan ada kedekatan satu dengan yang lain. Yang kedua, Kak. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia, kita nggak panggil kata kok. Ya, karena kita orang yang lahir di Indonesia dan kita menggunakan kata Kak. Ya, kira-kira itu ya gambaran yang kami lakukan. Penyebutan yang ada di Abba Love. Kalau Pak, Om, itu agak tua. Ya, jadi panggilannya Kak terus ya. Oke, ini keluarga saya. Ya, coba bisa tolong langsung saja. Oke. Jadi istri Kak Seno adalah Kak Friska, istri saya seorang dokter gigi. Tapi sudah tidak praktek. Ya, sudah lebih banyak mendampingi saya dalam pelayanan pengembalaan gereja. Dan menjadi pembicara juga ya di beberapa ibadah wanita dan juga di gereja-gereja. Dan merintis juga pelayanan wanita bijak ya di berbagai kota di Indonesia. Kemudian kami dikaruniai 3 anak. Yang pertama Joshua adalah dokter. Yang kedua Jeremy di salah satu perbankan swasta nasional di Indonesia. Kemudian yang ketiga Jin sedang kuliah. Jadi gampang hafal keluarga Kak Seno ada Joshua, Jeremy dan Jin. 3J. Dan lebih gampang hafal keluarga kami lagi semua kacamata. Jadi kemana-mana kalau keluarga kacamata, ini ya. Dan hari ini bukan hanya saya, dan mereka juga sudah melayani Tuhan. Ada yang jadi pemimpin komsel, juga mereka melayani Tuhan di dalam tim hospitality. Ya juga melayani jadi ketua panitia dan berbagai kegiatan lainnya. Dan saya juga tidak sendirian, saya juga ditemani oleh salah satu tim kepemimpinan bersama dengan saya juga yaitu Kak Budi Leman. Kak Budi Leman boleh lambaikan tangan? Wah, sambut dengan tepuk tangan dong saudara ya. Kak Budi, istrinya Delina, mereka adalah pebisnis yang buka toko di dekat Harko Glodok. Nah, kira-kira dari tampilannya memang agak nggak glodok sebenarnya ya. Tapi ada di Harko Glodok sudah berapa tahun ya? 30 tahun lebih ya ada di sana dan bisnisnya adalah spring ya. Jadi per. Ya, jadi per untuk mesin. Dan mereka juga dikaruniai 3 anak. Tapi terbalik, yang pertama justru yang wanita, dokter juga satu angkatan dengan anak saya, kemudian 2 lagi pria. Ya, jadi satu juga sudah sedang skripsi, kemudian yang ketiga juga sedang kuliah ya, satu di Untar, satu lagi di Binus. Oke, itu perkenalannya dan hari ini kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang singkat yang saya akan bagikan kepada kita, judulnya adalah dari dangkal menuju kedalaman. Berapa banyak setiap kita kalau mau memiliki hidup, hubungan, pekerjaan atau apa saja dalam hidupmu. Nggak mau yang biasa-biasa aja. Nggak mau yang di permukaan aja. Nggak mau yang dangkal saja. Saya percaya kalau mau bikin ibadah dewasa muda pengennya juga yang apa? Yang mendalam, yang sungguh-sungguh, yang serius. Termasuk juga kalau hari ini, kalau saudara bekerja mau yang biasa-biasa aja kerjaannya. Mau yang karirnya biasa-biasa aja, saya yakin tidak. Semua kita apalagi dewasa muda di tempat ini, kita pasti merindukan hidup kita semakin hari semakin mendalam, semakin lebih fokus, semakin lebih nyata di dalam melakukan segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Oke, nah kalau kita mau menemukan hidup yang lebih mendalam, ya saya mau ajak saudara melihat bagaimana kita harus memiliki
kehidupan seperti yang menjadi doa dari Rasul Paulus. Coba kita lihat, 3 doa dari Rasul Paulus sudah bisa temukan di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-19. Ya, jadi kalau ciri khas kami di Abalef kalau berkhotbah itu selalu satu perikop. Ya, saudara pasti kenapa? Supaya kita belajar lebih ekspositori, ya, lebih mendalami, ya, dari satu kesatuan. Nah, coba kita lihat Efesus 3 ayat 16 sampai 19 saya bacakan. Yang pertama doa Rasul Paulus. Kalau doa ini dicatat berarti doa ini penting, ya. Apa yang dikatakan? Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan, apa saudara? Kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kata batin itu artinya hatimu. Jadi doa yang pertama adalah buat diri saudara sendiri. Yaitu apa? Supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh Kudus di dalam hatimu. Sehingga ayat 17, sehingga oleh imanmu. Apa yang dikatakan? Kristus diam di dalam hatimu. Ada amin saudara? Yesus tinggal di dalam hatimu. Dan dengan demikian kamu akan berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ini adalah doa untuk saudara secara pribadi. Kalau mau mengalami kedalaman bersama dengan Kristus. Mengalami kedalaman dalam berbagai aspek dalam perjalanan hidupmu. Yaitu apa? Yaitu saudara diteguhkan oleh Roh Kudus supaya lewat imanmu, percayamu, Yesus diam di dalam hatimu. Berapa banyak saudara rindu Yesus diam di dalam hatimu? Angkat tangan saudara. Yesus bukan in the cost, tapi Yesus diam tinggal di dalam hatimu. Ini prinsip yang pertama. Ya. Lalu doa yang kedua. Ya, doa yang kedua ini karena ada kalimat bersama-sama, bacanya mesti sama-sama. Kalau tadi sendirian, saya bacanya sendiri juga. Ya, coba kita perhatikan. Aku berdoa, tunjuk sebelahmu, supaya kamu, ada amin, saya, kita semua, apa saudara? Bersama-sama. Jadi bukan sendiri-sendiri, sama-sama. Makanya harus ada di dalam komunitas. Bagus gereja ini punya nama Sahabat Allah. Berarti harus punya banyak teman. Punya banyak sahabat bersama-sama. Gereja nggak bisa hanya sendirian, setuju nggak? Kalau cuma doa pertama aja nggak cukup, kurang dalam. Kalau kita mau hidup lebih mendalam lagi, kita harus bersama-sama. Maka saya percaya kalau kita mau hidup lebih mendalam di dalam gereja, di dalam Kristus, nggak bisa hanya sendirian, harus ada di dalam komsel. Ada amin? Harus bersama-sama. Makanya kumpul di sini juga ini sebagai sebuah komunitas bersama-sama. Dengan segala orang kudus, kasih tahu sebelahmu, kamu orang kudus. Walaupun wajahnya mungkin kurang kudus. Oh, saudara yang ngomong itu ya. Oh, saya yang ngomong. Wah, orang kudus. Berapa banyak saudara orang kudus? Angkat tangan. Yang gak angkat tangan kayaknya agak ragu-ragu. Ini saya lagi kurang kudus nih kelihatannya. Ya, saudara saya mau tanya, orang kudus itu apa? Orang kudus itu bukan bicara soal hidupmu itu ya pakai baju putih, celana putih, rambut putih, kumis putih. Semua serba putih. Itu pocong namanya. Ya kan, tapi yang namanya hidup kudus punya arti holy. Kata holy punya arti apa? Kata kudus memiliki arti separate with the world. Hidupmu terpisah sama dunia, itulah nama orang kudus. Kudus tidak ditentukan dari setiap minggu di gereja. Kudus bukan ditentukan dari bagaimana engkau berpakaian. Kudus bukan ditentukan dari tampilan mirip Yesus, bukan. Tapi kudus ditentukan dari apa yang ada dalam dirimu dan apa yang menjadi gaya hidupmu. Karena kudus punya arti hidupmu terpisah dengan dunia. Apa maksudnya terpisah dengan dunia? Engkau tetap hidup di dunia tapi tidak bergaya hidup dunia. Itu namanya kudus. Ada amin saudara? Sekarang sudah mengerti? Kudus itu bukan ditentukan lagi jatuh bangun dosa. Oh lagi kemarin nonton pornografi, habis masturbasi, onani, wah gak kudus. Itu bukan. Pengertian kudus itu artinya hidupmu memang terpisah sama dunia. Engkau masih bisa jatuh dalam masturbasi, engkau masih bisa jatuh di dalam dosa, engkau masih bisa jatuh dalam pornografi, engkau masih bisa jatuh di dalam berbagai hal. Tapi engkau tidak bergaya hidup seperti itu. Ada amin saudara? Jadi kekristenan, ya hari ini kita mesti belajar. Sekalipun kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak berarti bahwa kita bergaya hidup dosa. Nah, kalau kita bergaya hidup dosa, itu namanya kita bukan orang kudus.
Jadi orang kudus bisa jatuh enggak? Bisa. Tapi tidak jatuh terus menerus. Kalau terus menerus gaya hidupnya itu, ini namanya bukan orang kudus. Ada amin saudara? Karena definisi orang kudus adalah tetap hidup di dunia tapi tidak bergaya hidup dunia. Dan dapat memahami betapa apa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, di waktu Yesus sudah tinggal betah di dalam hatimu, tinggal diam dalam hatimu. Yang kedua yang terjadi, kamu baru bisa bersama-sama bersekutu bersama orang kudus. Dapat mempraktekkan betapa panjangnya, lebarnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Makanya kenapa ada orang di gereja gak nyambung. Karena dia belum ngalamin yang pertama itu. Yesus belum ada di dalam hidupnya, belum lahir baru. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian kalau dia sudah lahir baru, yang kedua pasti dia bisa bersama-sama praktek kasih. Nah hasilnya adalah dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Doa yang ketiga yang akan terjadi, aku berdoa, mari kita baca, supaya, tunjuk sebelahmu, kamu, saya, kita semua dipenuhi. Ada amin saudara? Di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ada amin? Berapa banyak saudara percaya hidupmu bisa dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah? Angkat tangan. Saudara percaya enggak? Hidupmu hari ini kalau engkau bisa dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya mau tanya, Allah dahsyat? Allah kasih adalah kasih. Allah adalah kudus. Allah itu maha benar. Allah itu dia punya segala karakternya yang luar biasa. Saya mau tanya, kalau Allah yang luar biasa, yang adalah kasih, adalah kudus, dia memenuhi hidupmu. Hidupmu akan seperti Yesus gak? Pasti bisa. Ada amin saudara? Hari ini kenapa kita seringkali ragu, kita nggak pernah percaya kita bisa seperti Yesus. Buang ayat Alkitab kalau saudara nggak bisa seperti Yesus. Karena ayat Alkitab bilang, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang adalah sempurna. Kata itu menunjukkan apa? Engkau tidak bisa tiba-tiba sempurna. Itu adalah proses seumur hidup. Sampai satu hari engkau akan sempurna. Ada amin saudara? Hendaklah engkau serupa seperti Kristus. Engkau akan menjadi mempelai wanita yang tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela. Dan akan dijemput oleh Yesus yang kedua kali. Berarti engkau akan sempurna seperti dia. Hari ini coba lihat sebelahnya. Dan bilang begini, kalau lihat dari wajahmu, memang masih jauh dari sempurna. Tapi hari ini saya percaya oleh karena doa Rasul Paulus, kita semua bisa sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Ada amin saudara? Saudara bisa. Ya, jadi hari ini lihat sebelahmu, jangan anggap remeh dia. Tuhan bisa pakai semua kita untuk mengalami seluruh kepenuhan dia. Nah, dari tiga doa ini yang bisa membawa hidup kita dari dangkal menuju kedalaman bersama Kristus. Kedalaman dalam kehidupan rohani kita. Kedalaman dalam segala aspek yang kita jalani. Supaya kepenuhan Kristus secara mendalam dalam diri kita. Tiga doa ini harus kita genapi. Tapi yang saya bahas hari ini, karena sudah ada pesan, cuma satu saja. Wah, gak apa-apa. Satu saja. Dan supaya apa? Supaya diundang lagi untuk yang kedua dan yang ketiga. Bercanda aja ya. Oke, dengan cepat. Nah, coba kita lihat. Yang pertama yang kita mesti alami adalah lebih dalam melalui iman kita. Melalui iman. Kan dibilang kan, Kristus diam. Nah, ini berarti apa? Lebih dalam melalui iman. Nah, kalau saudara baca Alkitab, saudara harus temukan ada banyak versi di dalam Alkitab. Terjemahan baru itu yang seringkali kita baca. Tapi ada lagi terjemahan-terjemahan yang lain. Contohnya apa? BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Ada apa lagi? Terjemahan Sederhana Indonesia. Ada lagi terjemahan apa lagi? Firman Allah yang hidup. Terus ada apa lagi? AMD, Alkitab mudah dibaca. Karena memang lihat dari wajah saudara agak susah baca Alkitab. Makanya dikasih versi mudah dibaca. Ya kan AMD ada. Nah saya mengutip dari versi Firman Allah yang hidup. Apa yang dikatakan dari firman Allah yang hidup ini? Lebih dalam melalui iman punya arti apa? Ternyata definisi yang sama seperti ayat Kristus diam di dalam hatimu itu ditunjukkan dengan kata saya berdoa. Yuk kita baca kiranya apa saudara? Kristus makin lama makin senang. Ada amin saudara?
Berdiam di dalam hati saudara. Hari ini saya mau tanya, Yesus makin lama makin senang gak berdiam di hatimu? Ayo, apa Yesus makin lama makin sebel? Apa Yesus makin lama makin kesel? Apakah Yesus makin lama makin gak mau ada dalam hatimu? Saudara ingat, Yesus mau tinggal betah di dalam hatimu. Ada amin saudara? Kata tinggal itu bukan pasif. Itu punya arti Yesus mau punya semua kunci-kunci di dalam rumah kehidupanmu. Ada amin saudara? Yesus mau tinggal betah di dalam ruangan-ruangan di rumah hatimu. Kenapa? Kenapa saya sebut hati? Karena ya kita bisa temukan Yesus makin lama itu dia makin mau betah. Kenapa saya sebutkan hati? Karena memang firman Tuhan bilang di sanalah hatimu. Ya kan? Dan di mana hatimu ada, di sana Yesus bertata di dalam hatimu. Nah coba kita lihat. Firman Tuhan bilang juga, tidak tahukah engkau adalah bait Allah. Berarti kesimpulannya apa? Saudara semua adalah rumahnya, baitnya Tuhan. Ada amin? Saudara percaya enggak? Hidupmu itu adalah rumah Tuhan. Engkau harus membawa rumah Tuhan kemana-mana engkau berada. Nah kalau bicara ini rumah Tuhan, ada di mana? Di hatimu. Ya. Coba kita lihat, kalau begitu hati itu begitu penting. Nah hati ini bicara apa? Hati ini bicara soal ya ternyata seperti sebuah rumah. Kayak rumah Tuhan. Nah di setiap satu rumah itu punya ada banyak ruangan-ruangan di dalamnya. Coba kita lihat sekarang, boleh diperlihatkan? Ya. Nah ini gambar hati. Ternyata hati itu seperti sebuah rumah. Coba keluarin hatinya, sarangi. Coba dong keluarin, 1, 2, 3, sarangi. Sarangi itu bicara apa? Hatimu, cintamu kepada Tuhan. Saudara ternyata Yesus itu mau tinggal betah di ruangan seluruh rumah hatimu. Nah rumah itu seperti gambaran rumah kehidupan kita. Ayo yang punya rumah seperti ini ada ya? Ya ini rumah ideal. Kalau yang kos agak beda. Kalau kos, ruang tamu, ruang makan, ruang tidur jadi satu. Nah, itu ruang kos. Ini rumah ideal. Nah rumah itu ada rumah hati saya sebut. Yesus mau ada di dalam setiap ruangan di rumah hatimu. Ada orang Kristen, Yesus cuma ada di ruangan-ruangan tertentu. Dia belum jadi kurios, belum jadi Tuhan penguasa yang tunggal di dalam rumah hatimu. Nah rumah itu gambarannya seperti apa? Ada ruang tamu, ada ruang makan, ada gudang, ada ruang hobi, ada ruang apa lagi, ruang tidur dan lain sebagainya. Nah coba kita lihat dengan cepat. Rumah hati kita, coba kita lihat satu-satu. Yesus mau ada tinggal betah, diam di dalam rumah hatimu. Ini doa pertama loh ya. Yang pertama ruang tamu di rumah hatimu. Coba kita lihat. Apa sih ruang tamu di rumah hati kita? Kalau ada orang bilang Yesus makin lama makin betah, tinggal diam, makin dalam bersama dengan aku. Pertanyaannya, Yesus ada nggak di ruang tamu di rumah hatimu? Tahu ruang tamu itu apa? Ini bicara hati, bagian hatimu yang punya relasi sama orang luar dari kenal Yesus. Ada orang saudara, ya orang luar, hubungan dengan orang luar. Apakah orang luar bisa lihat Yesus gak di dalam kehidupanmu? Jangan sampai ada orang, di gereja terkenal, angkat tangan puji Tuhan. Tapi kalau di luar lagi bisnis, lagi ketemu klien, marah-marah terus. Punya banyak masalah, sampai semua tamu ya bilang dia, wah horor men. Wah kalau ketemu dia kayaknya gak lihat Yesus. Bukan lihat Tuhan, lihat hantu saudara. Makanya hari ini Yesus mau ada di dalam ruang tamu relasimu dengan siapa? Dengan semua orang yang belum kenal Yesus. Ada amin saudara? Wajahnya tegang. Kenapa? Ada pengalaman. Yang diam lebih pengalaman lagi. Karena ternyata memang gahar sama customer-customer di luar. Saudara, Yesus mau ada di dalam ruangan tamu di rumah hatimu. Ada amin saudara? Supaya waktu orang ketemu dengan engkau mereka bisa bilang begini. Kami melihat Yesus dalam kehidupanmu. Ada amin saudara? Ini namanya Yesus tinggal betah di ruang tamu. Relasimu sama orang lain. Yang kedua, ruang apa lagi? Namanya ya saudara ini disebut dengan ruang apa? Ya coba kita baca. Ruang apa? Ruang dapur, ruang makan. Apa kok ada ruang makan di dalam hati kita? Ada. Namanya makan itu bicara apa? Selera. Benar gak? Keinginan.
Saya masih ingat, saya menikah 27 tahun yang lalu. Istri saya Tionghoa Jawa Timur dari Kediri, saya dari Palembang. Tapi keluarga besar Sumatera Utara. Kurang enak kalau ngomong Medan. Kalau ngomong Medan semua langsung berjaga-jaga. Ya tapi ini sudah lahir baru saudara. Ya kan? Nah saudara kalau Tionghoa Sumatera sama Tionghoa Medan itu beda. Kalau kalau Jawa itu makanannya apa biasanya kalau selera makan? Ya sayur-sayuran, kelompok sayur-sayuran. Pecel, ya kan gado-gado, ya kan itu kan daerah Jawa ya. Ada rawon lah tapi masih sopan. Ya, tapi kalau Tionghoa Sumatera apa? Yang utara. Koleksi binatang-binatangan saudara. Yang tadi sayur-sayuran, ini binatang-binatangan. Mulai dari yang halal sampai haram saudara. Wah ini pakar-pakarnya pada kumpul semua. Saudara seleranya bisa beda, benar gak? Seperti saudara hari ini, apalagi yang belum menikah. Yang belum menikah, nanti kalau sudah menikah akan tahu selera pasangannya beda-beda. Selera itu beda-beda loh. Selera itu bicara apa? Keinginan juga. Dari sisi apa? Misalnya, belum menikah. Ini ada peristiwa orang belum menikah. Suaminya bisa tidur kalau pakai lampu terang. Tapi istrinya bisa tidur dengan lampu gelap. Waktu menikah berantem. Kenapa? Suami bilang, aku mau yang terang, istrinya mau bilang gelap. Konsultasi ke GPDI di sini sama gembala di tempat dewasa muda. Terus dibilang, oh rumah berapa watt? 10 watt, ya udah kurangin 5 watt lah. Pulang ke rumah berantem lagi. Kenapa? Karena yang satu bilang kurang terang cuma 5 watt. Satu lagi bilang kurang gelap karena juga 5 watt. Kenapa enggak gelap gulita sama sekali? Dikonsultasi akhirnya ikut SPK saudara. Nggak tahu di sini namanya apa. Dibilang apa? Tahu sudah satu-satunya hak jadi orang Kristen. Sudah tahu apa? Satu-satunya hak orang Kristen adalah menyerahkan hak. Dan saya mau kasih tahu, yang sudah menikah, berapa banyak sudah menikah? Yang sudah menikah itu tandanya sudah siap bunuh diri. Loh, kenapa bunuh diri? Bunuh egomu. Benar gak saudara? Kalau menikah itu namanya bunuh diri. Makanya kalau yang belum siap bunuh diri jangan menikah. Kalau dia siap bunuh diri boleh menikah. Bunuh egomu, bunuh keinginanmu sendiri. Akhirnya setelah konsultasi, akhirnya bertobat dua-duanya suami istri. Mau terang mau gelap gak ada masalah karena sama-sama penyerahan hak. Ada amin saudara? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya selera kita ini kita cenderung bisa memaksakan selera kita sama orang lain. Benar gak? Di gereja kenapa kita bisa berantem? Kenapa bisa terperpecahan di gereja? Masing-masing punya selera. Masing-masing punya gaya, masing-masing punya cara pikirnya sendiri. Makanya waktu seleranya, keinginannya gak ketemu, Yesus gak ada dalam seleranya. Seleraku, kalau mau ini kamu mau apa? Berantem tuh ujung-ujungnya. Makanya gak aneh banyak perpecahan. Saudara kuncinya cuma satu, cuma doa Bapa kami di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seleramu, keinginanmu dalam hidupku. Ada amin saudara? Seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani, jangan sampai kehendakku, tapi kehendakmu-lah Tuhan yang jadi. Ada amin saudara? Hari ini kasih tahu sebelahnya, selera Yesus. Bukan selera saya, bukan selera kamu. Kalau udah selera Yesus pasti sehati. Ada amin saudara? Kalau pakai selera sendiri-sendiri berantem pasti. Nah jadi hari ini percayalah Yesus mau tinggal betah di dalam seluruh selera keinginan kehidupanmu. Ada amin? Ruangan berikut lagi, namanya apa? Toilet. Yesus mau di toilet, jorok banget ya. Maksudnya apa? Toilet itu adalah hati nurani kita. Yesus mau membersihkan hati nurani kita setiap hari. Gimana cara dia membersihkan? Izinkan baca firman Tuhan setiap hari. Ada amin? Firman Tuhan itu kan membersihkan hidupmu. Makanya kalau nggak pernah baca firman, maaf ya, WC-nya jorok. Toilet hatinya nggak pernah bersihkan. Kenapa? Karena hati nuranimu harus bersih. Saya mau tanya, hati nurani itu bicara tentang apa? Yang benar dan yang salah, benar nggak? Ada orang belajar mencuri, berbohong, nggak ada. Ada kursus, sejak saudara lahir, saudara sudah bawa dosa keturunan. Namanya bohong, berdosa, mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Saudara saya nggak pernah diajarkan mencuri, tapi waktu kecil saya sudah mencuri uang papa saya. Saya nggak pernah diajarkan berbohong, tapi saya sudah bisa berbohong dengan otomatis. Nah saya mau tanya, kalau hari ini hati nuranimu, nah ini yang menarik. Ada orang pertama kali kalau waktu berbohong gimana? Deg-degan, deg-degan muka merah, benar nggak? Tapi gak ketahuan, puji Tuhan lega. Kali kedua, mencuri lagi, berbohong lagi, gak ketahuan lagi, deg-degan lagi. Ya kayak bunyi drum, duk-dak, tapi gak ketahuan lagi. Kali ketiga, kali keempat, sampai kali udah yang kelima, keenam, udah lega. Bisa sambil bernyanyi, bersiul-siul memuji Tuhan, tapi bohong dan mencuri. Kenapa? Hati nuraninya udah tumpul. Malah saya ada ketemu orang Kristen, ini benar loh kisah nyata.
kalau dia nggak bohong, nggak mencuri dalam kehidupannya, kayaknya kehilangan damai sejahtera. Nah itu saya heran tuh. Ya udah lahir baru kagak itu. Loh ada orang loh punya kebiasaan seperti itu. Maka hari ini saya berdoa, berapa banyak saudara mau hidup toilet hati nuranimu dibersihkan oleh Yesus setiap hari. Ada amin saudara. Hari ini Tuhan mau hidupmu diproses supaya mengalami kepenuhan Kristus. Lebih dalam mengikut Tuhan. Hidup kekristenanmu bukan bicara tentang berapa lama jadi orang Kristen. Tapi seberapa engkau mendalam bersama dengan Kristus. Ada amin saudara. Ruangan apa lagi? Coba kita lihat. Ruang apa? Ini namanya ruang keluarga. Nah ini terbalik sama ruang tamu. Ya, ada orang kalau di luar, ini terbalik loh. Di luar, orang bilang, malaikat pak. Dia kalau di luar ketemu orang, orang kayaknya gembira banyak dibantu. Tapi kalau di rumah sama orang tuanya, sama suaminya, sama pasangannya, sama anaknya. Anaknya bilang, Dracula men. Sadis. Kok di rumah mah, gak jadi berkat. Bener gak? Tanpa sadar loh. Dari wajahnya tegang, ada pengalaman juga. Seperti saya juga. Ya, termasuk saya yang khotbah hari ini jadi hamba Tuhan. Jangan sampai anak saya juga bilang, papa juga begitu. Di luaran, di jemaat kelihatannya bagus, tapi di rumah, angker men. Bukan bir angker ya. Ya kan? Saudara angker, gak jadi berkat. Saudara hari ini, Tuhan mau bukan hanya waktu engkau berhubungan dengan orang luar, orang bisa memuji Tuhan karena hidupmu. Tapi keluargamu hari ini juga, waktu engkau ada di rumahmu, mereka juga bisa lihat Yesus ada di dalamnya. Ada amin saudara. Hari ini saya rindu mengajak kita semua. Berapa banyak pulang dari tempat ini, papa mamamu bisa berkata, aku melihat Tuhan dalam hidupmu. Anak-anakmu kalau sudah menikah, aku lihat papa mama kenal Tuhan. Saudara hari ini saya berdoa agar dewasa muda di tempat ini, waktu saudara kembali kemanapun di keluargamu, orang akan bilang, aku melihat Tuhan lewat kehidupanmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Nah, ruangan apa lagi? Ruang berikut lagi. Ya ini agak komplit ya. Ini namanya ruang belajar. Ya, ruang apa? Ruang kerja. Ini bicara pikiran, imajinasi, kreativitasmu. Pertanyaannya pikiranmu itu pikiran yang Tuhan kasih apa enggak? Pikirannya suka negatif sama orang. Suka menghakimi orang lain. Pikirannya suka apa saudara? Ya suka yang jadi sampah. Saudara hari ini, Yesus mau bersihkan semua pikiranmu. Ada amin? Yesus mau hari ini engkau punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Jangan apa-apa gampang menilai orang lain, gampang menghakimi orang lain. Izinkan pikiran Yesus. Makanya firman Tuhan bilang, pikirkan yang apa? Yang benar, yang mulia, yang manis, yang patut dipuji. Pikirkan semua itu. Ada amin saudara. Yesus mau tinggal betah di dalam pikiranmu. Pikiranmu lagi apa? Khawatir, stres, takut, iri, apa lain sebagainya. Yesus mau ada di dalamnya. Ruangan apa lagi? Ya ruangan-ruangan ini sudah menuju ruangan terakhir. Ruang tidur. Tahu ruang tidur? Ini ruang paling privacy dalam satu rumah, di rumah hati. Pertanyaan saya, bagaimana ruang hatimu? Apakah Yesus ada di sana? Di ruang tidurmu? Ruang tidur kalau yang sudah menikah, hari ini yang sudah menikah, pesan saya adalah, seperti saya, Kak Budi sudah 27 tahun, 28 tahun menikah. Apakah pasangan kita menjadi pasangan satu-satunya? Firman Tuhan bilang dalam Ibrani 13, jangan cemari ranjang pernikahanmu dengan kecemaran. Hidupi dengan kekudusan. Ada amin saudara? Tantangannya banyak hari ini dalam pernikahan. Apalagi yang belum menikah. Ya kan, yang sudah menikah hari ini. Apakah Yesus dengan kekudusannya ada di ruang tidurmu enggak? Dan hari ini pertanyaan juga yang belum menikah. Kalau lagi sendirian, ngapain di tempat tidur? Coba lihat sebelahnya. Kayaknya takut lihat saudara. Karena semua TST, tahu sama tahu. Cuma lihat saya terus. Coba lihat sebelahnya. Ya kan? Agak grogi, gak berani. Ya kan? Nah apa yang kau lakukan di tempat tidurmu? Siapa dirimu yang sesungguhnya adalah di saat kamu sendirian. Siapa kamu yang sesungguhnya di saat orang lain gak pernah tahu waktu engkau berdua. Saudara hari ini izinkan Yesus dengan kekudusannya ada di dalam ruang tidur di rumah hatimu. Ada amin saudara. Engkau menjaga kekudusan, engkau menjaga hidupmu bagaimana Tuhan ada di sana. Tapi tahu ini yang terakhir. Ternyata biang dari semua ruangan-ruangan ekspresi ini adalah
dari sebuah tempat namanya gudang. Oh, tahu gudang? Gudang itu apa definisinya? Ruangan di mana semua barang-barang yang lama mau dibuang tapi sayang. Nah itu kelihatan tuh. Pernah lihat gak papa mama kita berantem sama kakek nenek? Atau kita berantem menantu mertua cuma gara-gara apa? Barang di gudang. Istri saya selalu punya prinsip. Satu baju masuk lemari. Yang baru ya. Satu baju lama out. Kenapa? Ada yang hobi. Kumpulin baju. Hobi kumpulin barang. Ya kan? Gak rela kalau barangnya itu padahal udah gak kepake. Saya ketemu sama satu keluarga, ini kisah real loh. Sampai dia bikin satu gudang lebih besar dari ini. Isinya kardus dari anak-anak dari kecil sampai gede. Dibuangnya pas apa? Dimakan rayap. Gak rela, gak mau dikasih atau gak mau udahlah gak mau keluarin. Itu lemari, ya makanya istri saya bilang, ya kalau lemari baju masuk terus gak pernah keluar, itu lemari teriak men. Weh. Berat men, lemari juga ngap, benar gak? Ya kan, keluarin, harus keluarin saudara. Nah demikian juga hidup kita, banyak sampah-sampah di hati kita. Ada amin? Ya, hari ini saya undang pemain keyboard, boleh maju ke depan, pemain musik. Ada banyak sampah, ada banyak apa? Barang-barang rongsokan di masa lalu yang kita gak mau buang. Karena kita masih sayang. Coba lihat semuanya. Ini bicara apa? Ini bicara memori alam bawah sadarmu. Ternyata semua yang kita lakukan, bereaksi, berespons hari ini adalah hasil dari apa? Dari gudang memori masa lalu kita. Makanya ada orang kalau belum menikah, dia disebutnya apa? Bawa bagasinya. Yang cewek bawa bagasi dari keluarganya. Yang cowok apa juga? Bawa bagasi dari latar belakang keluarganya. Saudara, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia membawa semua background dia. Nah ini saudara, Yesus mau membersihkan gudang memori masa lalu. Kenapa ada banyak orang akhirnya menikah terus bercerai? Kenapa ada orang di gereja konflik terus? Karena ternyata ada sisi-sisi gelap, dark side dalam hidup dia yang gak pernah dibersihkan. Sudah banyak kecoa, ada tikus, ada barang-barang udah berdebu. Demikianlah hidup kita. Saudara tahu apa gudang hati kita yang membuat kita seperti hari ini gak bisa seperti Yesus. Yesus kenapa gak tinggal betah? Karena gudang hati kita dipenuhi dengan memori-memori, trauma-trauma masa lalu. Luka-luka masa lalu. Peristiwa-peristiwa negatif masa lalu. Ada orang pindah gereja, sakit hati, kepahitan, gak pernah dibereskan. Makanya kemana aja sama aja. Saya selalu bilang 11-12, sama aja. Gak ada yang baru di dunia ini. Bukan hanya gereja, termasuk dalam berhubungan, di dalam kita melakukan segala sesuatu. Saudara tahu hari ini lewat apa? Memori bawah sadar. Tahu memori bawah sadar itu ada di mana? Di belakang kepala kita. Tadi baru ngomong batang otak ya. Di belakang kepala kita. Ini memori. Hati itu sama ini nyambung. Makanya saudara tahu nggak? Saya dulu kenapa? Saya itu kalau dulu ya. Karena saya lahir dari keluarga besar. Nanti satu kali ada kesempatan. Saya lahir dari keluarga besar. Mama saya anak kelima dari 20 saudara. Keluarga Medan. Itu selalu doktrinnya apa? Mesti kaya. Sukses. Penderitaan terbesar adalah kalau sinciak. Kalau kurang kaya, kurang hebat, gak bawa mobil yang keren, nah itu minder pasti. Tapi saudara, itu yang bikin saya melayani di gereja juga jadi begitu juga. Ya kan, jadi apa? Berkompetisi,
pengen kelihatan hebat, seorang lain bisa menghargai kita. Saudara tahu itu semua memori-memori masa lalu. Luka-luka, trauma-trauma, belief masa lalu disimpan terus. Makanya berekspresi dalam sikap hidup sehari-hari. Hari ini dengar, Yesus mau membersihkan gudang hati kita. Ada amin saudara? Dia mau bersihkan luka-luka, trauma, pelecehan, apa aja. Mungkin orang lain gak pernah tahu. Saudara tahu kenapa ada orang jatuh bangun di dosa tertentu, terikat di bagian tertentu. Karena dia gak pernah dilepaskan, gak pernah disembuhkan memorinya. Saudara ada banyak pelajaran-pelajaran tentang ini. Tapi hari ini saya cuma mau katakan, Yesus makin lama mau makin tinggal betah, senang di dalam setiap ruang-ruang di rumah hatimu. Apakah saudara rindu? Mau mengajak, mau membiarkan Yesus, Tuhan jadilah Tuhan di setiap ruangan-ruangan di rumah hati saya. Kalau engkau rindu, saya menantang engkau. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bilang Tuhan, saya rindu. Saudara rindu? Saudara rindu? Supaya sungguh Tuhan menguasai hati kita. Dia menyembuhkan hidup kita. Ada amin saudara? Inilah yang dinamakan hidup kekristenan lebih dalam. Lebih dalam. Dalam hal apa? Yesus tuh dalam. Makanya kalau saya bilang, kalau belum pakai E, belum dalam. Kalau pakai E, Yesus dalam. Dalam apa? Di dalam hatimu. Setiap ruangan-ruangan di rumah hatimu. Ada amin saudara? Berapa banyak hari ini engkau rindu supaya Tuhan menyembuhkan hatimu. Bolehkah taruh tangan di hatimu dan satu tangan engkau angkat. Kau berkata, Tuhan, kenapa aku kok jatuh bangun terus di dosa tertentu? Kok aku jatuh bangun terus terikat dalam hal tertentu? Kenapa kok emosiku selalu negatif terus? Kenapa aku selalu punya cara berpikir yang tidak baik? Saudara tahu, semua itu terjadi karena ada gudang memorimu yang belum disembuhkan. Yesus mau ada di dalamnya. Hari ini buang keluar semua memori masa lalu yang buruk. Lihat, Yesus mau bersihkan semua barang-barang rongsokan itu. Barang di gudang hatimu yang engkau mau buang tapi engkau masih sayang. Kamu gak bisa lepas sama peristiwa itu. Kamu gak pernah lupa waktu engkau direndahkan. Kamu gak pernah bisa lupa waktu engkau dilecehkan. Tapi hari ini Tuhan mau engkau mengalami lebih dalam lagi. Hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa, biar kiranya kami akan mengalami kedalaman bersama Tuhan. Saudara, engkau mau mengalami kesembuhan itu. Hari ini izinkan Dia menguasai setiap ruangan-ruangan di rumah hatimu. Warna gelap keputusasaan dalam rumah hati kita akan dirubah menjadi warna cerah kegembiraan. Dia mau mencabut karpet yang terkena noda imoralitas dan penyembahan berhala. Dia mau ganti dengan karpet kekudusan dan penyembahan kepada Allah yang hidup. Tuhan mau bongkar rombak semua lemari yang penuh dengan dosa-dosa tersembunyi. Dan Dia mau menggantikannya dengan pakaian kebenaran. Hari ini Tuhan, kami sudah menaruh tangan kami dan satu tangan kami angkat. Bolehkah kita nyanyikan satu lagu? Worship leader bisa pimpin kita satu lagu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan. Tuhan sembuhkan kami. Bawa kami untuk mengenapi doa Rasul Paulus yang pertama. Lebih dalam melalui iman kami. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan. melalui hatimu dengan anugerah di dalam Tuhan, kelemahan diri
rindu akan terhapus. Katakan, oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku dekat padamu. Lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Katakan refnya. Angkat kedua tangan kita. Kasih-Mu, katakan, melingkupi diriku. Kuasa kasih-Mu, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu sudah disampaikan. Tapi firman-Mu akan bekerja seperti pedang bermata dua yang membelah sumsum dan sendi. Membedakan antara jiwa dan roh. Dan biar kiranya kami mengalami kesembuhan dalam hidup kami. Hari ini hamba-Mu berdoa, biar kiranya umat-Mu di tempat ini, setiap kami dewasa muda, mengalami kedalaman dalam iman kami. Yesus makin lama makin senang ada di dalam hati kami. Ada di dalam setiap ruangan-ruangan di rumah hati kami. Dan biar kiranya kami mengalami kesembuhan, kelepasan. Dan kami mengakui, membuang semua barang-barang dari gudang hati kami. Kami mau ganti dengan memori yang indah. Bagaimana Yesus ada bersama kami. Yesus yang menyembuhkan kami. Yesus yang menyertai kami sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman. Engkau jadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Hari ini kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara. Sebelum saudara duduk, katakan kepada sebelahmu, Yesus makin lama makin senang di dalam hatimu. Ada amin saudara? Ya, masih ada kelanjutannya lagi ya. Tapi hari ini kita selesai di sini dan saya percaya Tuhan selalu menyertai kita semua. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Silakan teman-teman boleh duduk semuanya. Terima kasih Kak Seno sudah memberikan hari ini sesuatu yang luar biasa. Pastikan hati kita semua nyaman ditinggali oleh Tuhan. Sehingga pasti sukacita damai sejahtera atas hidup kita. Amin. Amin. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Teman-teman boleh lihat. Yang pertama,
Habis teman kita akan diberkati oleh Pendeta Leonardo Syamsuri. Pastikan teman-teman hadir semua lagi di tempat ini. Jam 7.30 malam, silakan boleh hadir lebih awal. Kita akan menikmati makan malam bersama. Setelah itu kita akan beribadah bersama. Amin. Berikutnya. Selamat ulang tahun untuk Alvin, Ling-Ling, Raffi Krisandi dan juga Herman Santoso. Nanti Pak Kadep akan berdoa buat yang berulang tahun. Berikutnya. Oke, saya serahkan kepada Kak Rocky. Tes. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih Kak Seno, Kak Budi, sudah mau melayak. Dan terima kasih sudah mengakomodasi apa yang menjadi permintaan saya tadi di ruang pembicara. Tapi ketika saya mendengarkan firman-Nya, sayang ya kita cuma dengar 1 poin doang ya. Jadi mohon kesediaan Kak Seno untuk boleh kembali diundang untuk berbagi firman di tempat ini lagi. Ya, Sansan nanti mungkin boleh dijadwalkan lagi. Ya, sekali lagi terima kasih walaupun firman Tuhan singkat, tapi saya secara pribadi sangat amat diberkati. Ya, dan saya percaya teman-teman diberkati, amin. Ya, di waktu yang singkat, baik PW atau firman kita telah diberkati oleh Kak Seno, kita juga diberkati suatu hal lagi yang lain. Kak Seno ini membawa buku, ya beberapa buku, jadi nanti teman-teman yang mau baca silahkan, tapi pastikan kalau diambil dibaca. Ya, jangan diambil habis itu ditaruh di gudang. Ya, jadi pastikan teman-teman yang mengambil baca supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi. Ada 2 ya, yang pertama adalah judulnya Singa Betina Bangkit dari Lisa Bever. Dan satu lagi Mendekat Kepada Allah dari John Bever. Ya, buat teman-teman yang mau nanti bisa ke belakang untuk minta bukunya ya. Oke, kemudian ada satu hal lagi, kalau teman-teman lihat hari ini ibadah kita agak kosong ya daripada biasanya. Memang karena ada satu hal yang suatu berita duka buat salah satu pemimpin di gereja ini juga yang baru saja kehilangan anaknya telah berpulang ke rumah Bapa. Mungkin teman-teman beberapa tahu Bapak Tony Hira yang adalah koko dari pemimpin kita Bapak Beni Hira, Ko Beni. Jadi keponakannya meninggal di hari Rabu pagi sekali. Ya, jadi beberapa orang memang yang belum sempat kemarin datang untuk melayat, malam ini mungkin mereka melayat sehingga tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Dan saya juga tadi ada request ke Mario, PW, Present Worship kita untuk agak disingkatkan supaya beberapa teman-teman yang mau melayat malam hari ini kita karena hari ini ibadah selesai jauh lebih cepat daripada biasanya, nanti kita bisa, teman-teman bisa ke sana kalau mau melayat untuk menghormati anak daripada Kotoni dan keponakan daripada Kobeni. Ya, saya rasa itu saja, saya tidak panjangkan. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang teman-teman untuk Mari teman-teman kita semua berdiri. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Terlalu besar bagiku. Hanya puji dan sembah, ucapan syukur padamu. Terima
kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan dibentangkan, kami bersyukur kalau Bapa kami sungguh rindu untuk dekat dengan kami Tuhan. Biarlah kami membuka ruang hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau Tuhan. Menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Supaya Roh-Mu hidup di dalam kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh berbuah bagi orang banyak Tuhan. Bukan untuk menunjukkan kehebatan kami Tuhan, tetapi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Menjadi salah satu cara kami berterima kasih mengucap syukur untuk segala kebaikan yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh menetap di dalam hati kami Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Janganlah jadikan kami hanya menjadi pendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Seno dan juga Kak Budi yang telah membagikan firman di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan di dalam segala ladang pelayanan-Mu. Lebih banyak membawa jiwa datang kepadamu Tuhan. Dan semua mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Opa dan Oma. Tuhan, kiranya di umur mereka yang sudah senja, Engkau tetap berikan senantiasa sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kesehatan Tuhan, dan dari situ kami boleh meneladani kesetiaan mereka di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk wakil gembala kami, Kosemi Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa berikan hikmat dan bijaksana Tuhan untuk boleh memimpin gereja ini, membawa jemaat-jemaat ini untuk semakin hari semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus sertai di dalam kehidupannya Tuhan, apapun yang dia kerjakan supaya Tuhan berkati dan berhasil Tuhan. Berdoa juga untuk pemimpin kami, Ko Beni dan Ci Jenny Tuhan, di dalam kedukaan mereka, di dalam kesedihan mereka. Kami percaya penghiburan yang sejati datangnya daripada-Mu Tuhan. Terlebih juga kami berdoa untuk Ko Tony dan Ci Krista Tuhan yang mengalami kehilangan Tuhan. Berikan penghiburan Tuhan. Sebagai manusia mungkin mereka tidak sanggup Tuhan. Tapi kami memohon bersatu hati kepada Engkau Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Walaupun hari ini mereka tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi biarlah mereka tetap boleh mengucap syukur dan berkata Tuhan Yesus baik. Jauhkan kekecewaan daripada mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan, penghiburan, ketabahan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan singkapkan rahasia Engkau kelak nanti di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati mereka Tuhan, biarlah keluarga, pelayanan dan usaha dan pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan. Guna untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam ibadah ini kami diberkati dan ibadah ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Kau berkati setiap teman-teman yang mengambil pelayanan Tuhan. Biarlah itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah motivasi itu boleh tetap mereka jaga Tuhan. Untuk menyenangkan Engkau semata saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati segala jerih payah mereka Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan. Sebagaimana Engkau telah menyertai mereka di dalam kehidupan mereka setahun yang lalu. Kami percaya setahun ke depan dan bahkan selama-lamanya penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun Tuhan. Selalu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang anak-anak-Mu bawa ke tempat ini Tuhan. Kami percaya ini menjadi salah satu saja bentuk terima kasih ucapan syukur mereka kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah janji Tuhan digenapi. Mereka yang menabur, mereka akan menuai.
Dan biarlah ini boleh digunakan untuk kemuliaan, memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mengantarkan kami di tempat ini. Dan Tuhan juga akan mengembalikan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan yang baik. Dengan kasih Kristus saya minta kasihan untuk boleh doa berkat bagi kami semua. Angkat kedua tangan kita datang kepada Tuhan. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang selalu menguatkan, menghiburkan, dan membawa kita untuk menjadi sempurna seperti Dia adalah sempurna. Terimalah ini kemanapun kau berada, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan salam kepada kiri kanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.